Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Di kelas 7 kita bertemu kembali untuk pelajaran bahasa Inggris. Dan kita sudah sampai pada pembahasan spelling di alfabet di halaman 31 di learning material page 31. Halaman 31. Oke, open your book, silakan dibuka bukunya, diperhatikan. Jadi vocabulary itu kosakata ya. Spelling di alfabet. Spelling itu mengeja alfabet, itu bahasa kita abjad. Jadi mengeja abjad dalam bahasa Inggris. Ya. Oke, di situ tertulis huruf alfabet yang sudah kita hafal. Dan nanti akan kita baca dengan bacaan bahasa Inggris atau seperti orang-orang Inggris yang mengucapkannya. Ya, saya baca, silakan nanti kamu ulangi di rumah masing-masing. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ya. Itu alfabetnya ya. Jadi A dalam bahasa Indonesia orang Inggris melafalkan menjadi E, ada suara E dan I sedikit di ujungnya E ya. Kemudian B menjadi B ya. Kemudian kalau bahasa Indonesia ini C sebetulnya. Tidak ada C. C itu ada bahasa Inggris juga C. Jadi keliru kalau kita bilang ya yang benar kan A, B, C. Makanya kalau kita lihat singkatan di televisi yang menggunakan kata C, menggunakan huruf C, mereka membacanya dengan C. Misalnya RCTI, tidak RCTI tapi RCTI, SCTV. Karena memang benar ejaan bahasa Indonesia itu C. Tapi kalau bahasa Inggris ejaannya adalah C. Jadi C dalam bahasa Indonesia maka dalam bahasa Inggris menjadi C. Kemudian D menjadi D. Cara bacanya E menjadi I, murni ya I. Ini agak sering tertukar nih. Jadi A itu suaranya E, kemudian E itu suaranya I. Nanti ada I malah suaranya I. Jadi di tiga yang sering agak sedikit membingungkan, tapi nanti karena terbiasa insya Allah jadi bisa. Ya, E, I. Kemudian F, tetap F. G menjadi G, ya. Kemudian H, ini agak berbeda sekali melafalkannya, membaca menjadi H. Ya, H. Kemudian I, ya, ini menjadi I. Jadi tolong diingat, A itu bacanya E, kemudian E itu bacanya I dalam bahasa Inggrisnya, dan I justru dibaca I. Ya. Kemudian J, ya, K menjadi K, L seperti biasa L, M juga M, N, O ada suara U di ujung sedikit O, kemudian P, ya, P ya tipis karena nanti ada yang tebal di bawahnya. Kemudian Q menjadi Q. Ya, Q. Ya. R, orang Inggris agak susah melafalkan R. Makanya bagi yang agak, mohon maaf agak cadel, itu bahasa Inggrisnya malah terlihat sedikit fasih jadinya. Bacanya R. Ya. S tetap S. T dibaca T. Ejaan Indonesia TP. SC TP. Tapi kalau bahasa Inggris T tadi kita baca T, nanti V-nya jadi V. U kita baca U, kemudian V, ya, V orang Inggris. W itu dua huruf U, maka orang Inggris melafalkannya W. X biasa X, Y menjadi Y, dan Z-nya menjadi Z. Ya, oke. You can spell your name by English language. Nanti kamu coba spell nama kamu dengan bahasa Inggris. Ya, biasa ini tugas untuk kelas 7. Nanti kamu eja nama lengkap kamu dengan bahasa Inggris. Ditunggu tugasnya
biasa direkam di voice recorder WA-nya ya. Kemudian nanti dikirim ke nomor Pak Nanang seperti kemarin ketika kamu memperkenalkan diri. Jadi ya, bagaimana kamu melafalkan nama kamu dieja dalam bahasa Inggris. Pak Nanang berikan contoh. Pak Nanang namanya Nanang. Maka saya eja menjadi N-A-N-A-N-G. Tapi nama lengkapnya Muhammad Nanang, M-O-H-A-M-A-D, Muhammad ya, N-A-N-A-N-G. Nanti kamu eja dengan demikian ya, dieja, direkam kemudian dieja namanya. Oke ya, kita lanjutkan. Itu tugas ya, nanti diberikan kepada Pak Nanang ya, dikirim ke nomor Pak Nanang. Selanjutnya ya, kita bergeser di halaman 35 ya. Halaman 35 kita belajar tentang subjective and objective pronouns ya. Grammar tata bahasa, learning materialnya. Jadi subjective and objective pronoun kita artikan dari yang belakang. Pronoun itu kata ganti. Jadi dalam bahasa Inggris nanti kita belajar kata ganti ya. Sebetulnya kata ganti ini bukan hanya dalam bahasa Inggris, dalam setiap bahasa itu ada kata ganti. Itu kata ganti yang kita gunakan untuk menyebut nama. Yang pertama misalnya nama Pak Nanang mengganti dengan saya. Jadi kalau orang yang berbicara dia akan mengganti namanya dengan saya. Dalam bahasa itu sering disebut dengan orang pertama, saya yang berbicara. Kemudian orang yang diajak bicara, kamu. Ya, kamu yang sedang menonton video ini saya panggil kamu. Itu orang kedua. Nanti ada yang kita bicarakan, dia. Misalnya Bu Haziza, dia ya, wali kelas 1 ya, tuh. Siapa dianya? Mrs. Hajijah. Ya, itu namanya kata ganti. Jadi mengganti, setiap manusia punya nama dan kemudian nama itu diganti dengan kata ganti yang tadi itu, ada saya, ada kamu, ada dia, nanti ada mereka, ya, ada kami dan seterusnya. Ya. Nah, nanti kata ganti juga ada tempatnya masing-masing. Yang pertama sebagai subjek. Ya. Subjek itu pelaku atau orang yang berbicara namanya subjek, ya. Biasa ditempatkan di awal kalimat. Ya, ini subjek. Kemudian objek itu penderita, orang yang diajak bicara, ya, orang yang menjadi objek, menjadi korban ya dalam tanda kutip. Jadi objek, kalau saya contohkan misalnya saya memotong sapi. Tahu kan Pak Nanang tukang potong sapi. Nah, sayanya Pak Nanang itu sebagai subjek, memotong itu predikat kata kerjanya. Nah, objeknya yang dipotong itu apa oleh Pak Nanang? Sapi. Nah, sapi ini menjadi objek ya. Ya, I cut the cow. Ya, cow. Ya. Oke, ya. Ini ya ada beberapa kata ganti. Di sini dilihat di halaman 36, langsung saya masuk saja. Ada subjective pronoun, kata ganti sebagai subjek, ya, artinya dia di depan. Jadi kalau bahasa Inggris, bahasa Arab itu memang punya perbedaan cukup jauh dengan bahasa Indonesia. Jadi kalau di depan itu subjek, orang Indonesia bilangnya saya, tetap saya. Misalnya saya saya tadi potong sapi. Nah, kemudian kalau jadi objek pun sama di belakang. Ya. Sapi itu apa? Misalnya saya ganti dengan yang lain. Pak Haji Suhada memanggil Pak Nanang atau memanggil saya. Pak Haji Suhada memanggil saya. Jadi sayanya juga di belakang tetap saya. Tapi beda bahasa Inggris, kita lihat nanti ya. Di sini subjective pronoun. Jadi ada 7 nak. Ya, ada 7 kata gantinya. Jadi kata ganti penyebut benda atau binatang itu ada 7. Yang pertama he. He sebagai subjek artinya dia laki-laki. Kalau dalam bahasa Indonesia mau laki-laki mau perempuan kita pakainya dia. Tapi kalau dalam bahasa Inggris kalau laki-laki he artinya dia. Nah kalau perempuan she, dia. Mrs. Nabila is my teacher. Bu Nabila adalah guru saya. She is beautiful, dia cantik. Nah she-nya Bu Nabila. Tapi kalau Pak Nanang, Mr. Nanang is my teacher. He is handsome. Ganteng lah.
dia tampan. Nah, jangan pakai she, tapi pakainya he. Jadi bedanya di situ. Kalau he untuk laki-laki, she untuk perempuan. Artinya sama dia. Kemudian it kita gunakan untuk menggantikan benda atau binatang. Misal gini, I have a cat. Saya punya kucing. It is black. Dia itu hitam. It-nya itu kata ganti dari kucing. Ya. You, kamu. Nah, ini mau laki-laki mau perempuan sama. Kamu, you. Ya, we, you and I, kamu dan saya. Kita. Ya, kita. Kemudian di sana ada beberapa teman kamu yang sedang berbicara. Misalnya ada Zaki, ada Andri, ada Ita. Mereka berbicara atau mereka sedang makan, kita bilang mereka. Zaki, Ita, Andri, mereka, ya, they are my friends. Mereka adalah teman-teman saya today. Nah, sekarang kalau dia objek, tadi kita tahu objek itu untuk ke penderita, biasanya di belakang, ya korban, ya itu kalau laki-laki menjadi him, ya misalnya saya tadi Pak Nanang menyayangi bapak saya, sayang sama orang tua. I love my father, saya sayang dengan bapak saya. Nah, my father bisa kita ganti dengan him, dia. I love him, saya sayang dengan dia. Dianya siapa? My father, bapaknya Pak Nanang, itu him, ya. Nah, kalau ibu sama I love my mother, saya sayang sama ibu saya. Nah, ibu sayanya bisa kita ganti dengan her, I love her, saya sayang dengan dia. Dianya tadi ibu, ya, karena perempuan. Ada ibunya laki-laki nggak ada ya? Oke, ya. Yang kemudian me itu saya, cuma sebagai objek. Kalau sebagai subjek tadi I. Misalnya kalau subjek, Pak Nanang berkata, I love my father. Saya sayang dengan bapak saya. Atau I love him. Nah, sekarang bapak saya juga sayang dengan saya. My father love me. My father loves me. Me-nya siapa? Saya. Jadi kamu bilang di rumah, my mother loves me. Ibu saya sayang dengan saya. Bukan my father love I. Ini mohon maaf, kamu sudah tahu kalau kamu sayang dengan seorang, ya dengan teman kamu, sayang bukan cinta saja. Nah, kamu bilang I love you, saya sayang sama kamu. Tapi kalau teman kamu sayang sama kamu gimana? You love me, bukan you love I, tapi you love me. Oke. You tetap you, mau di belakang, mau di depan, mau subjek, mau objek, tetap you. Kemudian we, agak berbeda. Ya. Misalnya we are in the class. Kita berada di kelas. Ya, kitanya we karena di depan sebagai subjek. Nah, kemudian ketika menjadi objek dia berubah. Ya. Mr. Nanang teaches us. Pak Nanang mengajarkan kita. Bacanya us, bukan us. Ya, bacanya us. Mr. Nanang teaches us. Pak Nanang mengajarkan kami. Di English lesson, pelajaran bahasa Inggris. Oke. They, mereka. Tadi saya katakan, ya, kamu sayang dengan bapak ibu. Bapak ibu itu lebih dari satu. Jadi kalau lebih dari satu, maka kita pakai they. Kalau satu laki-laki kita pakai he. Perempuan she. Untuk subjek. Untuk objek, laki-laki satu him, perempuan her. Nah, kalau banyak menjadi them. Apa bacanya? Them. Misalnya gini, ya, ada bapak, ya, saya sayang orang tua. Orang tua itu berapa? Dua, ya, ibu dan bapak. I love my parents. Orang tua dalam bahasa Inggrisnya parents, ya. Saya sayang dengan ibu bapak saya. Maka ini kan dua nih, ibu bapak. Bisa kita ganti. I love them. Apa? I love them. Saya sayang dengan mereka. Ya, them-nya ini, ya. Jadi kata ganti dari mereka, ibu dan bapak. Oke. Yang pertama tadi tugasnya, tolong segera dikirim, ya, ke nomor WA saya, ya. Bagaimana kamu mengeja nama lengkap kamu, your full name, ya. Tuh, saya tunggu. Yang kedua yaitu di halaman 36. Kamu pilih, ya, ditulis biasa di kertas untuk nanti diserahkan. Itu jawabannya. Mom ask me, I atau her. Kamu tulis jawaban kamu sampai nomor 10 di halaman 37. Oke, nah ya, saya kira bisa dipahami. Saya tunggu untuk tugas-tugasnya. Selamat belajar, tetap semangat, ya, tetap di rumah, stay home, ya. Salam buat orang tua, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.